Di tengah luasnya Samudra Nusantara, lahir sebuah kekuatan yang tiada tertandingi, Korps Marinir Republik Indonesia. Berawal dari Korps Komando Angkatan Laut atau KKOAL yang lahir pada tahun 1945 saat bangsa ini sedang bergelut merebut kemerdekaan. KKOAL bukan hanya sekedar pasukan, tapi jiwa, semangat dan tekad membara yang siap menjaga setiap pulau dan pesisir negeri. Dari medan pertempuran yang berat, dengan segala keterbatasan, mereka bangkit menjadi kekuatan amfibi yang tak terkalahkan. Korps Marinir bukan hanya bertarung, tapi juga menjadi pelindung rakyat, penjaga perdamaian, dan benteng terakhir kedaulatan NKRI. Dengan pelatihan yang keras dan disiplin tanpa kompromi, prajurit marinir berubah menjadi pasukan pilihan, kuat, cerdas, dan profesional. Mereka mengikuti perkembangan zaman, membekali diri dengan ilmu, strategi, dan teknologi mutakhir. Dari senjata ringan hingga kendaraan amfibi tercanggih, dari sistem komunikasi digital hingga persenjataan presisi tinggi, semuanya digunakan untuk kemenangan. Kekuatan mereka adalah perpaduan antara manusia dan mesin, antara keberanian dan kecanggihan teknologi. Semangat Jalesu Bumyam Kajayam Mahe mengalir dalam setiap darah prajurit marinir, menjadikan mereka kekuatan yang tak tergoyahkan. Kini, di era modern yang penuh tantangan, Korps Marinir berdiri lebih kuat dan siap menghadapi setiap ancaman. Di bawah komandonya, Korps Marinir menjadi lebih solid, profesional, dan siap mengawal kedaulatan negara. Mereka adalah bayangan yang ditakuti musuh dan kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan daya gempur yang luar biasa, mereka berdiri sebagai penjaga bangsa yang tidak kenal lelah. Korps Marinir, kekuatan yang ditakuti lawan dan disegani kawan. Dari masa ke masa, dari KKOAL hingga Korps Marinir modern, mereka terus berjuang menjaga kehormatan dan kejayaan bangsa. Bersama Panglima Korps Marinir, mereka melangkah pasti membawa Korps Marinir ke puncak kejayaan yang lebih gemilang. Korps Marinir Republik Indonesia, kekuatan tangguh penjaga Nusantara. Tugas pokok kita dalam melaksanakan operasi amfibi yang mempertahankan kedaulatan negara kita dari ancaman invasi dari negara-negara luar untuk mempertahankan kedaulatan dan keselamatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam struktur operasi amfibi ini, kekuatan kita ada yang dinamakan Brigade Pendarat Amfibi setingkat brigade, kemudian ada kekuatan yang namanya Batalion Tim Pendarat, ya, batalion infanteri yang diperkuat ataupun brigade infanteri yang diperkuat oleh satuan-satuan
operasi lainnya sebagai bantuan tempur dan pendukung. Dalam hal ini ada unsur kavaleri marinir, ada artileri marinir, dan unsur pendukung yaitu bantuan tempur marinir. Dengan pelatihan yang keras dan disiplin tanpa kompromi, prajurit marinir berubah menjadi pasukan pilihan, kuat, cerdas, dan profesional. Mereka mengikuti perkembangan zaman, membekali diri dengan ilmu, strategi, dan teknologi mutakhir. Dari senjata ringan hingga kendaraan amfibi tercanggih, dari sistem komunikasi digital hingga persenjataan presisi tinggi, semuanya digunakan untuk kemenangan. Kekuatan mereka adalah perpaduan antara manusia dan mesin, antara keberanian dan kecanggihan teknologi. Semangat Jalesu Bumyam Kajayam Mahe mengalir dalam setiap darah prajurit marinir, menjadikan mereka kekuatan yang tak tergoyahkan. Salah satu unsur atau komando utama pelaksana dari Korps Marinir yaitu Pasmar. Pasmar ini masing-masing mempunyai kekuatan di bawahnya, terdiri atas brigade infanteri, satu brigade, kemudian satu resimen artileri, satu resimen kavaleri, dan satu resimen bantuan tempur. Kemudian ada satu detasemen intai para amfibi. Ya, ini organisasi organisasi baru yang tadinya batalion intai amfibi, dilaksanakan validasi organisasi nomenklatur berubah menjadi kekuatan setingkat detasemen atau detasemen intai para amfibi, DENIPAM. Ini masing-masing Pasmar mempunyai kekuatan yang sama, baik yang ada di Jakarta, Surabaya maupun yang ada di Sorong. Uut, kenakan perlengkapan. Sudah kamu siapkan perlengkapan ini? Sudah dibersihkan? Ada kendala tidak? Tidak. Berapa orang kamu, Pak? Ada yang sakit? Ada yang sakit? Tidak. Sehat semua ya? Tidak. Danru, Komandan, Danran. Siap. Berapa anggota? Siap, 3. Material sudah disiapkan? Siap. Ada yang sakit? Siap, 3. Siap bertempur ya? Siap. Kat. Latihan kita secara menyeluruh dasar disiapkan untuk seluruh prajurit. Jadi seluruh matra pun akan menyiapkan latihan-latihan dasar, menembak, kemudian latihan perorangan, itu semuanya wajib dimiliki. Kekhususan untuk marinir, kita harus mampu, seluruh prajurit harus mampu berenang minimal 1000 meter, minimal, karena kita pasukan pendarat. Jadi selain latihan-latihan di darat, kita juga latihkan di laut, kemudian di udara juga. Material-material ataupun latihan yang kita laksanakan nantinya adalah aplikasi di lapangan. Maksud saya, apa yang kita latihkan di sini nantinya harus bisa dihadapkan dengan medan yang sebenarnya. Jadi kita ada
operasi untuk perang, kemudian operasi selain perang juga. Semuanya kita latihkan. Untuk operasi selain perang, kita siapkan juga misalkan bencana alam, kemudian SAR, pertolongan-pertolongan, ataupun kita membantu pada saat negara membutuhkan, kita harus siap. Jadi semuanya ada korelasinya, bukan hanya sekedar kita berlatih. Tentunya mereka tidak lepas dari fisik dan mental harus disiapkan. Apabila mereka menolong orang, kita harus siap dulu. Kita harus siap, kita sehat, kita terampil, kita tangkas, sehingga kita bisa membantu orang lain. Untuk menyiapkan itu, setiap hari kita selalu melatihkan kepada mereka. Ada 4 dalam setiap tahunnya, kita bagi menjadi 4 bagian: triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Semuanya mengarah kepada tugas pokok yang nantinya akan dihadapi oleh mereka. Apa yang mereka dapatkan nantinya, diharapkan mereka akan bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi alam yang ada. Kita siapkan fisik mereka, mental mereka. Begitu mereka masuk ke suatu wilayah yang memang kondisinya berbeda cuaca dengan yang ada di Jakarta atau di home base, mereka sudah siap juga. dalam melaksanakan tugas untuk menyusun pembangunan postur Korps Marinir. Yang saat ini kami berada di pembangunan postur jangka panjang kedua, mulai dari 2025 sampai dengan 2044, di mana kami melakukan pengembangan kekuatan Korps Marinir untuk menyiapkan 2 BTP, yaitu Batalion Tim Pendarat, yang nantinya akan disiapkan dalam rangka operasi militer perang. Kemudian menyiapkan untuk 2 satuan dalam rangka penanggulangan bencana dan juga 2 satuan untuk operasi dalam negeri. Data yang dibutuhkan di dalam melaksanakan tugas bagi Korps Marinir tentunya kami tidak lepas dari penggunaan dalam operational requirement yang nanti akan ditetapkan operasi-operasi yang akan dilaksanakan, yaitu dari staf operasi. Kemudian kami menyiapkan pembangunan kekuatannya dihadapkan pada operational requirement dan juga technical requirement yang nantinya bisa mendukung operasi yang akan dilaksanakan. Saya ulangi, daratkan pasukan pendarat.
sehingga bisa terpelihara, bisa terjaga kemampuan daripada kendaraan ini. Ini juga BMP3 kita memiliki di sini di Jakarta ada 1 batalion berjumlah sekitar 54. Peran teknologi bagi bisa melihat sasaran ke depan. Yang kedua, kita didukung oleh drone untuk attack atau menyerang. Sekarang kita gunakan di Papua. Sehingga alat-alat teknologi yang sekarang ini kita gunakan sudah sangat canggih. Yang berikut juga kita punya alat seperti jammer dan anti jammer. Jadi radio atau HP bisa kita sadap. Jadi untuk tantangan tersendiri melaksanakan satgas yaitu pertama kondisi cuaca. Di sana cuaca susah diprediksi, yang sering terjadi yaitu gelombang itu lumayan tinggi sama arus cukup kuat, sehingga untuk perjalanan menuju ke pulau tersendiri itu menjadi tantangan tersendiri. Kemudian yang kedua yaitu topografi Pulau Rondo tersendiri, yaitu medannya berbukit dan memiliki pantai yang berbatu. Jadi pantai di sana itu tidak pantai yang pasir. Kemudian arus ombaknya itu cukup besar sehingga perahu maupun kapal tidak ada yang bisa sandar di pulau tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu ular yang masih banyak di sana, yaitu ular piton. Jadi di sana kami itu sering menemukan ular piton yang ukurannya lumayan, yaitu sekaki. Jadi kami sering menemukannya di pulau tersebut. Kemudian di sana memiliki iklim tropis yang memiliki yang tadi itu cuaca sulit diprediksi, sehingga kita di sana itu selalu siap sedia untuk menghadapi cuaca-cuaca yang tidak diinginkan.
Nah, saat pengiriman tersebut itu merupakan tantangan sendiri karena sebelum kita berangkat pasti untuk bahan makanan kita harus membungkus di dalam plastik agar nanti saat pengiriman tidak basah. Kemudian saat perjalanan ke pulau tersendiri akan menghadapi gelombang yang cukup tinggi sehingga cukup menantang dan medannya lumayan berbahaya.